spiritual itu terlupakan. Ya. Ini tantangan moral dan etika di rumah sakit yang sangat tinggi ini. Dalam dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan, profesionalisme memang menjadi prioritas. Namun jika nilai spiritual dan keagamaan tidak ikut hadir di dalamnya, maka pelayanan bisa kehilangan ruhnya. Bukan sekedar penyembuh fisik, ya, tapi juga perantara kasih sayang Allah kepada manusia. Alhamdulillah semua rumah sakit ini sudah berstandar sertifikasi syariah, rumah sakit syariah. Sehingga konsep dasar rumah sakit yang sebenarnya berbasis syariah itu seperti apa, Dok? Waktu operasi itu tidak masuk sholat fardu berbarengan SDM kita, loh Pak Bu, setelah salat kan sembuh cepat penyakitnya, makanya salatnya diteruskan. Jadi seperti itu Pak, jadi menganggap bahwa kita selalu diawasi Allah Ta'ala, insya Allah itu akan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para mitra Salma yang berbahagia, masih bersama kami di podcast Inspirasi Amal Usaha Syariah dari persamaan dari Yayasan Jamaah Haji Klaten. Untuk edisi pada hari ini bersama dengan narasumber kita, Bapak Dr. Haji Saiful. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Islam Cawas, ya. Bersama juga nanti dengan saya, Pak Wahid Saifuddin, selaku salah satu sekretaris di Yayasan Jamaah Haji Klaten. Pertama, kita panjatkan syukur, alhamdulillahirabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih bisa berjumpa di dalam acara podcast berkaitan dengan inspirasi amal usaha syariah bersama dari Yayasan Jamaah Haji Klaten, dan pada hari nanti kita akan mengambil tema berkaitan dengan meningkatkan wawasan dan juga pengamalan agama di kalangan dokter, tenaga medis, dan juga karyawan di lingkungan berbagai amal usaha di Yayasan Jamaah Haji Klaten yang tentunya adalah berbasis syariah. Yang kedua, salat dan salam semoga selalu terpakai pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitra Salma yang berbahagia, gimana Dok? Sehat Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kali ini bersama saya Pak Dr. Saiful. Kira-kira nanti kita akan berbincang sesuatu yang saya yakin juga sangat penting berkaitan dengan bagaimana meningkatkan wawasan dan juga pengamalan agama di kalangan dokter, kalangan tenaga medis, dan juga karyawan di lingkungan berbagai amal usaha di Yayasan Jamaah Haji Klaten yang tentunya berbasis syariah. Ini kira-kira saya manggilnya Pak Dokter atau Mas Dokter ini? Dok gitu aja. Pak Mas Dokter ya, Mas Dokter itu lebih mudah ini ya. Kira-kira berkaitan, nanti kan kita berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai Islam bisa diterapkan di dalam dunia kesehatan, Dok. Termasuk seperti apa rumah sakit berbasis syariah bisa mengintegrasikan pelayanan profesional dengan roh keislaman. Gimana Dok ini, Dok? Terima kasih Ustadz Wahid Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Huda dari Rumah Sakit Umum Islam Cawas. Pada hari ini akan sharing
acara hari ini, dan saya sangat senang bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan para pemirsa semua. Para pemirsa Radio Salma yang dirahmati Allah. Tadi pada episode kali ini sudah dijelaskan oleh Ustadz Wahid bahwa meningkatkan wawasan dan pengamalan kepada dokter, kemudian kepada tenaga medis dan tenaga karyawan dari Yayasan Jamaah Haji Klaten yang notabene sekarang sudah mulai syariah. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa memang agama Islam ini memiliki peran penting dalam kehidupan umat manusia, termasuk di lingkungan kesehatan. Sebagai institusi yang berbasis syariah, Yayasan Jamaah Haji Klaten ini memiliki tanggung jawab tentunya untuk meningkatkan wawasan dan pengamalan karyawannya. Tentunya dalam hal ini akan kita sampaikan beberapa konsep dasar dan juga pentingnya meningkatkan wawasan dan pengamalan ini, dan juga hambatan-hambatan dan tantangan serta strateginya bagaimana, dan yang terakhir nanti bagaimana dampaknya terhadap karyawan-karyawan itu yang kita lakukan. Luar biasa, dan ini cukup penting nanti untuk bisa kita diskusikan di dalam podcast ini. Untuk selanjutnya kira-kira untuk latar belakang juga urgensinya gimana, Dok, gitu? Ya, memang urgensinya ini begini, Ustadz Wahid. Di dunia medis sering fokus pada aspek teknis dan profesional. Tapi kadang aspek spiritual itu terlupakan. Ini tantangan moral dan etika di rumah sakit yang sangat tinggi ini. Memang Islam ini memberi pedoman lengkap dalam hal adab, niat dan pelayanan terhadap sesama. Dalam dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan, profesionalisme memang menjadi prioritas. Namun jika nilai spiritual dan keagamaan tidak ikut hadir di dalamnya, maka pelayanan bisa kehilangan ruhnya. Dokter dan tenaga medis bukan sekedar penyembuh fisik, ya, tapi juga perantara kasih sayang Allah kepada manusia. Maka dari itu memperkuat wawasan dan pengamalan agama menjadi kebutuhan yang mendasar. Apalagi di lembaga seperti Yayasan Jamaah Haji Klaten yang notabene sudah menuju syariah ini, ya, itu tentunya termasuk alhamdulillah amal usahanya ada banyak ya. Jadi amal usahanya kan ada rumah sakit, 3 rumah sakit. Dan alhamdulillah semua rumah sakit ini sudah berstandar sertifikasi syariah, rumah sakit syariah. Sehingga ke depan kemungkinan amal usaha yang lain seperti madrasah aliyah itu Nasirul Wasatiyah itu juga bisa seperti ini. Kemudian BPRS Al-Mabur dan Radio Salma ini tentunya, dan juga ada amal usaha yang lain. Mungkin itu konsep dasar daripada. Jadi itu latar belakang dan urgensi ya, Pak Dokter. Soalnya pas Pak Dokter Huda, saya Huda ini berkaitan dengan konsep dasar rumah sakit yang sebenarnya berbasis syariah itu seperti apa, Dok? Ya, konsep dasarnya adalah sebenarnya apa itu sih rumah sakit syariah? Nah, ini. Karena masyarakat itu taunya rumah sakit Islam ya. Ya. Rumah sakit Islam masih syariah. Mungkin nanti akan kita sampaikan. Karena rumah sakit syariah itu memang rumah sakit yang menerapkan ajaran Islam dalam pelayanannya kepada pasien. Karena prinsip-prinsip Islam itu ada tauhid, amanah, kemudian ihsan, halal dan haram itu
memang disampaikan di dalamnya. Kemudian juga di Mukisi, kemudian di DSN MUI itu juga sudah mensyaratkan di rumah sakit itu yang beda dengan rumah sakit Islam, karena ada indikator mutu wajib, Pak. Ada 3. Kemudian ada indikator pelayanan minimal syariah itu ada 9. Seperti yang wajib semua harus dilakukan itu, pertama adalah pasien yang akan meninggal itu pertama harus diberi talqin. Ditalkinkan dulu ya. Wajib itu, Pak. Kemudian yang kedua ini harus selalu karyawan rumah sakit harus selalu mengingatkan waktu sholat. Kemudian yang ketiga yang wajib itu pemasangan DC selang di alat vital itu sesuai gender. Dan 9 yang ada untuk pelayanan minimal itu, pertama mungkin mengajak setiap ada tindakan dan pengobatan itu selalu baca basmalah, dan keluarnya adalah alhamdulillah. Kemudian pemakaian hijab, kemudian ada mandatory training ini yang paling penting. Mandatory training ini dilakukan kepada seluruh SDM di rumah sakit, baik itu dokter, tenaga medis, tenaga yang lain, sehingga mereka tahu bagaimana cara kewajiban tadi dilakukan dan juga syarat-syarat yang lain. Karena doa-doa untuk orang sakit, kemudian bagaimana dia harus sholat, kemudian juga pemasangan hijab itu juga wajib. Kemudian ada pemasangan hijab orang menyusui, orang operasi. Yang paling penting ini yang jarang dilakukan di mana-mana. Waktu operasi itu tidak masuk sholat fardu, berbarengan sholat fardu. Artinya harus tahu dulu waktunya sholat fardu kapan, jangan sampai nanti berbarengan dengan itu. Jadi itu nanti di tempat kami IT juga berperan. Karena kalau mendaftarkan ternyata waktunya berbarengan itu tidak bisa masuk. Jadi seperti itu, Pak. Kemudian akad-akad ijarah itu juga kita lakukan semuanya. Pak Dokter, jadi memang rumah sakit berbasis syariah ini konsep dasarnya luar biasa, memang berkaitan dengan standar dari Mukisi dan juga DSN MUI ini ya, karena berkaitan dengan indikator mutu wajib dan juga 9 indikator tadi berkaitan dengan mutu standar pelayanan minimal syariah ini ya. Luar biasa ini. Para mitra sama yang berbahagia, cukup menarik apa yang kita berbincangkan berkaitan dengan syariah di rumah sakit dan juga amal usaha Yayasan Jamaah Haji Klaten. Para mitra sama berbahagia, masih kita akan masuk kepada yang berikutnya. Ini saya yakin nanti diskusinya akan lebih menarik ini, Dok. Kalau tadi kita sudah berbincang berkaitan dengan konsep dasar, latar belakang berkaitan dengan rumah sakit syariah. Nah ini kira-kira Pak Dr. Saiful ini kira-kira kaitan dengan pentingnya meningkatkan para dokter dan juga tenaga medis, masuk juga karyawan tadi dalam wawasan dengan pengamalan agama di kalangan dokter tadi gimana? Termasuk tenaga medis dan pegawai yang lainnya. Ya, terima kasih Ustadz Wahid. Para pemirsa Salma yang dirahmati Allah. Jadi memang sebagai insan profesional kesehatan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Namun kita juga perlu memperhatikan aspek spiritual dan agama dalam memberikan pelayanan ini. Memang dari judul ini memang sangat penting dalam menjalankan profesi. Karena meningkatkan wawasan dan pengamalan agama ini, baik dokter maupun tenaga medis itu harus kita pacu. Jadi pertama nanti saya akan memberikan gambaran begitu pentingnya meningkatkan wawasan dan pengamalan ini, yang tentunya nanti juga akan kita sampaikan hambatan-hambatannya dan nanti kita akan bagaimana strateginya. Namun untuk segmen kali ini kita akan berbicara pertama adalah pentingnya meningkatkannya. Jadi meningkatkan kualitas pelayanan dengan memiliki wawasan
dan pengamalan agama yang baik, dokter dan tenaga medis dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih profesional kepada pasien. Karena memang Islam ini juga memberikan patokan seperti 7 langkah pelayanan Islami. Itu pertama memang ada budayakan 5S itu ya. Kita kenal itu senyum, salam, sapa, ya toh, sopan dan santun. Itu selalu kita lakukan di rumah sakit kami. Dan tentunya yang kedua bisa komunikasi setiap rencana pelayanan. Jadi pelayanan ini harus kita berikan kepada pasien maupun keluarga nanti mau apa dan bagaimana gitu. Kemudian yang ketiga bisa diawali setiap tindakan dengan basmalah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Itu juga sangat penting. Juga yang keempat, kita melayani pasien ini dan keluarga seperti keluarga kita sendiri, Pak. Jadi membiasakan seperti itu. Karena ngerti loro lapo wong loro ya. Kemudian tentunya sesuai dengan keyakinan dasar rumah sakit itu ya. Kan keyakinan rumah sakit itu disingkatnya IBIS gitu ya. Jadi ikhlas, berbuat baik, berintegritas dan sabar. Nah, itu mungkin dengan itu mungkin 5 harus bekerja dengan ramah, santun dan juga disiplin. Dan juga mengajak keluarga dan pasien untuk berdoa dan beristighfar. Itu selalu. Kemudian kita di dalam manajemen rumah sakit di SDM semua itu dibiasakan untuk sholat berjamaah. Jadi ini faktor yang sangat penting karena memberikan pelayanan lebih baik dan lebih profesional kepada pasien. Kemudian di samping meningkatkan kualitas pelayanan tadi dengan cara-cara itu tadi, yang kedua bisa untuk meningkatkan kepercayaan pasien. Jadi pasien itu akan merasa lebih percaya dan nyaman jika dokter dan tenaga medis yang melayani mereka memiliki wawasan dan pengamalan yang agama yang baik. Contoh kasus yang sederhana ya, sederhana sekali itu. Dokter mau ngoperasi hanya cukup ditanya sudah sholat atau belum Bapak Ibu. Karena yang sering terjadi Ustadz di rumah sakit itu orang yang sering salat tiap hari, tapi setelah sakit nggak mau sholat. Bukan nggak bisa salat. Karena memang basicnya terbatas. Wah, saya nggak bisa wudhu karena sakit. Padahal ada tayamum. Kita disediakan pet tayamum siap ruangan. Nah, mungkin itu juga membuat pasien marem lah istilahnya, sehingga mereka akan mengenang rumah sakit kita ya. Selalu diingatkan. Karena nek sing ingatnya dokter itu lebih afdol. Artinya tambah yakin, tambah nyaman mereka kalau ustadz aja pengajian ya kadang sewu ya. Kalau ustadz pengajian kemudian dikasih begini-begini kadang masuk telinga kanan keluar kiri ya. Dan kadang malah wis reti ya. Kan gitu. Tapi tidak dilakukan. Nah, ini yang terjadi. Kalau ini juga dilakukan terus, insya Allah juga orang yang tidak pernah sholat kemudian dirawat di rumah sakit bisa sholat. Mungkin seterusnya dia akan sholat. Karena nanti setelah dia sholat terus dikomunikasikan kepada SDM kita, loh Pak Bu, setelah salat kan sembuh cepat penyakitnya, makanya salatnya diteruskan. Jadi seperti itu Pak. Jadi pentingnya seperti itu. Kemudian juga bisa meningkatkan cita profesi. Jadi karena memang cita profesi itu juga dokter memiliki wawasan karena memiliki wawasan itu, sehingga prinsip Islam itu akan tersampaikan dengan baik dengan adanya cita profesi ini. Jadi dokternya tahu tauhid ya, anulah prinsip Islam lah, rukun iman, rukun Islam dan ihsan gitu. Mereka bisa menyampaikan seperti itu. Dan juga di samping memang meningkatkan itu sangat perlu, kita juga perlu ada track ya, ada cara-cara meningkatkannya tentunya. Jadi kalau di tempat kami memang kami rutin lah mengadakan pengajian rutin, kemudian pelatihan dan workshop, kajian kitab, kegiatan keagamaan dan lain-lain itu
juga kita lakukan. Apalagi 3 rumah sakit ini rumah sakit syariah. Betul. Jadi memang ustadz-ustadznya disiapkan. Sudah kemudian diberi waktu untuk ngaji, ya mulai tahsin lah apalah gitu. Cukup, dan juga memberi kesempatan pelatihan balik internal maupun eksternal untuk keluar mengikuti pelatihan untuk membahas tentang agama dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pelayanan tentunya. Dan nek ngaji kitab itu juga mengkaji kitab dan buku-buku agama untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman lah tentang agama. Karena memang tidak hanya menambah wawasan, tapi yang sulit itu pengamalannya itu. Makanya nanti kita kalau ada pengajian rutin, kemudian berkumpul dengan teman-teman kita membuat lingkungan yang baik, itu insya Allah nanti ke depan juga seperti itu. Cara-cara sebentar kalau kaitan dengan pengajian rutin tadi di Rumah Sakit Umum Islam Cawas, kira-kira di hari apa, Dok? Atau sebulan sekali atau 2 kali mungkin? Ya, mungkin untuk yang Ustadz sering datang itu paket biasanya yang ada tanggal 14 dan 24 itu wajib hadir, Pak. Artinya mereka dibagi 2 sesi begitu. 2 sesi dengan Ustadz yang sama, tapi diparo karena SDM-nya kalau ngaji semua nanti kan nggak ada yang kerja. Nggak ada yang kerja, nggak ada yang nunggu pasien. Itu kemudian hari Minggu. Kemudian kita juga setiap sholat fardu zuhur itu juga ada kultum kajian yang ringan-ringan. Itu berganti atau bergantian yang bisa siapa yang bukan mampu bisa tidak yang mau pengamalan itu. Jadi cukup aja buka kitab, kemudian ada 1 ayat dibaca disampaikan, tidak perlu lama, tapi itu rutin, Pak. Setiap hari setelah zuhur. Kemudian pengajian rutin yang lain Jadi kita juga punya DPS Dewan Pengawas Syariah. Itu Dewan Pengawas Syariah ini sangat membantu sekali, makanya kita jadi syariah. Dan DPS ini juga tidak sendirian, di seluruh organisasi itu juga ada komite syariah. Kemudian ada tim kerohanian, yang ini yang selalu bergerak dan selalu amar ma'ruf nahi munkar, kemudian melatih dan mandatory training itu yang paling penting. Karena kami melakukan mandatory training itu untuk pasien itu setiap bulan minimal sekali, karena ini diikuti oleh seluruh karyawan, sehingga akhirnya kami dari daerah itu tuh mengharapkan SDM yang ada di Cawas ini bisa menjadi ustadz dan ustadzah di bidang pelayanan syariah. Jadi menikah dan tadi caranya yang saya sampaikan, kemudian memang manfaatnya sangat luar biasa itu meningkatkannya. Karena pertama memanfaatkan manfaat dari peningkatan wawasan dan pengamalan itu juga bisa meningkatkan kesadaran spiritual. Ya, orang yang sering diajak ngaji itu mesti ketagihan, Pak. Karena hidup itu kan cuman pilihan mau baik atau enggak. Tapi kalau lingkungan saya insya Allah mesti baik. Sehingga dengan meningkatkan kesadaran spiritual itu bisa meningkatkan kesadaran hubungan antara manusia dengan Allah. Hablum minallah. Jadi ini yang memang sulit untuk menuju ke ihsan tadi. Karena kalau kita bekerja kemudian menganggap bahwa kita selalu diawasi Allah Ta'ala, insya Allah itu akan lebih baik lagi. Itu manfaat pertama. Juga bisa meningkatkan etika profesi, Pak. Jadi misalkan dari dokter yang biasanya etikanya tidak baik, itu akan lama-lama menjadi, termasuk juga para medis dan karyawan-karyawan amal usaha yang lain gitu. Jadi meningkatkan minimal adalah tanggung jawab dalam menjalankan profesinya masing-masing. Juga nanti juga meningkatkan
kalau sudah seperti itu hidup itu nyaman gitu Pak. Betul. Sehingga nek wong nyaman, ayam, tentrem itu biasanya panjang umur katanya Pak. Amin. Dan kualitas hidupnya yang penting. Betul, Jadi nek betul. wong tua banget tapi tidak ada kualitasnya kan sayang. Nggih, betul, Nah, betul. kita semakin Nggih. tambah gitu. Pak Dokter Saiful, Ya. masih semangat ini ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Iya. jenengan sudah banyak menyampaikan berkaitan dengan manfaat dan juga cara dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan itu, apakah ada hambatan dan juga tantangannya, termasuk nanti strateginya gimana, Pak Dokter Saiful ini? Monggo Dok. Ya. Untuk tantangan dan juga hambatannya gimana Dok? Terima kasih Ustaz Wahid dan para pemirsa rahimakumullah. Jadi memang tadi peningkatan tadi ada cara dan lain-lain Iya, itu betul, iya. kita di rumah sakit itu tidak tinggal membalikkan tangan saja, Iya. tapi Perlu kita proses, memang perlu proses dan perlu hambatan. Iya. Ya, ini memang kita sesuai tadi apa itu nilai-nilai dasar Iya. kami itu sabar itu tadi. Iya, sabar. Bagaimana juga kita harus sulit tapi kita harus kita lakukan. Betul. Memang maklum lah tenaga medis, dokter dan lain-lain itu hambatannya itu biasanya tentang keterbatasan waktu. Jelas gitu ya. Betul, itu kalau pagi di rumah sakit, sore sampai Praktek. malam Iya. praktek terus itu Iya. mungkin memang ya harus sabar kita. Iya. Memang jadwal kerjanya tuh ya Padat. kadang ya terlalu padat lah, termasuk perawat iya. juga, Iya. apalagi untuk mempelajari agama. Nah, iya. Makanya kita lakukan seperti itu juga. Iya. Hambatannya dan tantangan itu memang apa tadi, kalau tidak ada peningkatan wawasan dan pengamalan itu motivasinya kurang dia. Motivasi kurang Iya. gitu ya. Kurangnya motivasi dan kesadaran akan pentingnya wawasan dan pengamalan Pengamalan, itu iya. dia nggak Iya. mau tahu sehingga Iya. jadi hambatan ini. Nah, ini. Nah, kemudian juga lingkungan kerja tadi yang sibuk gitu Pak. Di rumah sakit itu kan gitu Pak. Ya. Pasiennya banyak. Alhamdulillah nanti regulasinya mungkin menyesuaikan lah. Lingkungan kerja yang sangat sibuk itu kan Iya. menjadi kurangnya dukungan dari rekan kerja dan yang lain. Jadi amar ma'ruf nahi mungkarnya ya. Mungkarnya ya. Kerja yang ma'ruf. jadi seperti itu. Oke. Dan juga mungkin karena ya sumber daya yang kurang ya. Kurangnya sumber daya dan fasilitas untuk mempelajari agama, maka kita berupaya dengan komite syariah, dewan pengawas syariah, berkomunikasi dengan yayasan. Ya barangkali ini SDM itu penting. Betul. Jadi karena tadi ada kerohanian, ngurusin ya seperti itu. Jadi ada yang LC, ada yang enggak yang hafal kok. Itu sangat penting sehingga kita memang harus seperti itu. Dokter. Kalau tadi udah banyak sekali tantangan dan juga hambatan, cara mengatasinya gimana Dok? Oh jadi memang cara mengatasinya itu ya seperti biasa aja lah manajemen seperti pada umumnya. Ya kita dengan sabar, memang sabar ini tidak ada habisnya ya. Jadi kita paling enggak ya kita buatkan jadwal yang fleksibel dengan mereka, karena membuat jalan yang fleksibel itu untuk mempelajari agama dan mengikuti kegiatan keagamaan. Jadi kita mau mengadakan misalkan ya wawasan kepada mereka itu betul-betul kita ya atur waktunya Pak. Dokter itu setuawan Junggu refreshing, minggu libur ya nggak bisa. Jadi susah itu. Makanya kita yang penting memang peningkatan komunikasi itu yang penting. Kita tidak perlu harus seperti majelis taklim yang gitu, kita enggak. Kita mungkin ngobrol sama mereka, kita kumpulkan satu SMF ya, satu kompetensi itu misalkan beda itu kita ajak ngobrol-ngobrol gitu. Ya di tempat kami juga kadang setahun paling enggak 2-3 kali dokter-dokter ahli itu kita ajak, kita sambil ngobrol masalah organisasi, masalah pelayanan itu, regulasi dari pemerintah dan lain-lain itu kita juga ajak ya untuk nanti diselingi dengan kultum atau mungkin apa ya pengamalan macam-macam yang dibutuhkan saat itu nanti. Jadi memang seperti itu Pak. Jadi memang juga harus gimana ya,
kegiatan seperti itu kita harus tepat waktu. Kemudian kita juga caranya mencari sumber daya yang tepat juga itu. Karena sumber daya yang tepat itu untuk relevan, mempelajari agama, kemudian cara pelayanan dan lain itu juga harus kita pilih juga ya. Dan tentunya memang komunikasi sangat, tadi saya sampaikan memang banget, memang perlu sekali ya, karena membangun komunikasi yang mendukung dan memotivasi untuk meningkatkan wawasan dan pengamalan itu sangat kita perlukan. Dan juga cara yang lain mungkin bisa ya sekarang menggunakan teknologi. Ya, betul. Teknologi ini ya. Ya. Kadang ini juga di samping memang sebagai cara mengatasi, tapi kadang IT ini kalau tidak digunakan dengan baik juga tidak betul, seperti itu. Kadang tidak baiknya begini, lah sudah tahu saya mau AI buka aja gini ada gitu ya. Misalkan ya kita barangkali sekarang ada podcast gitu dengan judul itu AI sudah sangat luar biasa responnya. Jadi memang seperti itu Pak Wakil. Jadi memang kita harus pandai-pandai melihat lingkungan yang baik itu dan dibentuk lingkungan itu menjadi lingkungan yang Islami. Oke, Dokter Saiful, ini juga kalau tadi sudah berkaitan dengan cara mengatasi dan sebagainya, terus strateginya gimana Dok? Termasuk juga dalam strategi meningkatkan motivasi, strategi dalam keadaan di internal maupun juga eksternal. Bisa jadi kan tantangan hambatan itu kan dari dalam dan juga dari luar. Jadi memang strateginya ya banyak ya. Memang strategi motivasi itu ada beberapa hal, memang ya diingatkan tujuannya, mencari role modelnya, dan mengikuti kegiatan keagamaan memang perlu itu, dan menghargai kemajuan. Jadi kita juga di dalam melaksanakan ini juga memberikan penghargaan Pak. Ada rewardnya ya. Ada rewardnya. Jadi seperti di RSI ini kemarin dan di tempat kita sudah mau mulai itu, misalkan mereka ada kemajuan menghafal satu juz, ya dikasih ya 1 gram, 5 gram, 5 juz. Kalau di tempat kami nanti bisa 30 juz umrah, ya. Luar biasa. Jadi memang seperti itu. Tapi ada belum Dok yang 30 juz? Belum. Yang masuk 30 juz banyak. Masuk sudah hafal. Ada. Nanti kalau dikasih langsung masuk. Langsung dapat. Jadi memang ada strategi yang internal ya untuk meningkatkan itu. Memang membuat komitmen pribadi itu yang sangat penting. Jadi juga waktunya, juga sumber dayanya tadi semua yang saya sampaikan tadi. Nah, memang juga ada mungkin dari strategi eksternal. Nah, Pak. ini Strategi eksternal itu bisa, yaitu tadi saya ngangel itu pengajian gitu. Ya, kita mengikuti pengajian ya. Mungkin pengajian itu kalau hanya di jadwal, mungkin Ustadz sering ketemu saya. Kalau saya masukkan dalam kegiatan yang memang naik ngaji itu kudu dipeksa sih Pak. Betul. Dipeksa wis kulino ketagihan biasa. Tapi memang isinya harus tadi yang kita sampaikan harus menarik sesuai itu ya. Kemudian juga komunitas kita bangun memang komunitas yang Islami ya, komunitas yang memiliki minat yang sama tentunya gitu ya. Sehingga saling meningkatkan bareng-bareng ilmunya itu ya. Juga ya tadi memang di samping biasanya kalau medis sih seminar dan workshop itu tentang pelayanannya. Juga kadang kita juga bosen mungkin dengan hal tersebut, kita juga bisa mengajak mereka dengan ya kita kan punya medsos itu ya. Nah, di medsos di guru mereka kita isi dengan kegiatan itu. Termasuk kayak podcast gini kita punya Pak. Internal ya, internal. Cuman banyak untuk pelayanan. Sekarang sudah mulai yang syariah. Karena kita syariah ya, kita sampaikan kepada teman-teman yang kira-kira bisa membuat lingkungan lebih baik lagi. Dan memang seperti itu saya kira Pak Ustadz Wahid. Sedangkan kalau kaitan dengan strategi institusional kira-kira gimana Pak? Ya, mungkin ada sisi kurikulum atau sisi tema-tema yang mungkin diangkat gitu mungkin. Ya, mungkin memang untuk kurikulum untuk mengintegrasikan agama
dalam pendidikan kesehatan memang bisa untuk meningkatkan itu. Ya kurikulumnya ya nek nong uang kerja itu tidak seperti betul, apa sekolah ya. Misalkan kita di tempat kami itu untuk kenaikan pangkat itu ya minimal dia ada syarat-syaratnya. Sholat tidak fardu, mungkin sholat ba'diyah, qobliyah, surah mayat, surat sunnah dan lain-lain. Mayat itu harus bisa ya. Kemudian hafalan, ya hafalannya juga kita tingkatkan. Nanti kalau dari pratama atau dasar ke madya ke paripurna nanti terus begitu. Termasuk hafalannya Pak, surat-surat pendek itu. Berarti ada. Jadi kalau madya sudah terus gitu ya? Ya, ada ngimami tarawih harus bisa kan harus madya. Minimal kan harus 15 surat lah paling enggak. Nanti kita tentukan suratnya ini itu salah satu contoh. Juga kita dari rumah sakit ini juga memberikan sarana prasarannya kepada mereka. Jadi misalkan untuk waktu, kemudian untuk tempat. Tidak hanya mereka, pasien pun begitu. Kita ada masjid. Ya masjid ini supaya makmur seperti apa harus kita lakukan itu. Jadi seperti itu, kemudian termasuk fasilitas-fasilitas yang lain, Pak. Juga yang mungkin untuk institusionalnya mungkin kita juga mengadakan kegiatan keagamaan lah. Memang ini membantu sekali. Luar biasa ini Dr. Saiful berkaitan dengan strategi yang tadi sempat muncul. Dan ini kira-kira dari hal tadi termasuk strategi itu ada dampak dan hasilnya enggak, Dok? Sebelum nanti kita simpulkan itu. Ya, memang dengan diadakannya peningkatan wawasan dan pengamalan kepada dokter, tenaga medis dan juga karyawan di lingkungan rumah sakit ini memang dampaknya sangat signifikan ya, Ustadz ya. Nah, di antaranya mungkin ya kami lihat itu peningkatan semangat kerjanya luar biasa dan peningkatan kebersamaan. Jadi karena kita saling sholat berjamaah, kemudian dan lain-lain gitu ya. Dan dengan adanya hal seperti itu, dampak ke rumah sakitnya sebagai lembaga Islam yang profesional itu akan terlihat dari lingkungan sekitar dan pasien serta komunitas-komunitas yang ada. Akhirnya masyarakat itu percaya kepada rumah sakit. Sangat tinggi kepercayaannya sehingga rumah sakit ini dianggap rumah sakit yang profesional dan syariah. Bukan dianggap, memang kita motonya itu ya ramah, amanah, profesional, islami ya. Nah, dengan pembinaan agama yang konsisten tentunya banyak perubahan positif yang dirasakan. Jadi seperti itu Pak Wakil. Dokter dan tenaga medis menjadi lebih sabar, kemudian juga lebih simpatik lah, empatik ya, dan lebih tenang dalam menghadapi pasien. Dan dampaknya juga ini antar pegawai pun semakin harmonis gitu, karena dilandasi dengan ukuah ya, ukuah dan semangat ibadah. Ya, jadi tak heran memang rumah sakit berbasis syariah semakin dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang bukan hanya menyembuhkan fisik, tapi juga menenangkan batin. Dan alhamdulillah salah satu langkah konkret juga dilakukan oleh berbagai amal usaha itu yang tadi saya ceritakan, memang selalu memberikan fasilitas dan memberikan waktu, kemudian mengevaluasi dan mengkaitkan dengan SDM yang ada itu untuk evaluasi dan penilaian, Pak. Jadi bukannya kita itu memaksa untuk seperti itu, tapi akhirnya menjadi kebiasaan dan menjadi budaya kerja. Ya, budaya kerja Islami inilah yang kita
sasar agar pelayanan itu akan lebih baik lagi sesuai kaidah dari Islam maupun kaidah dari syarat-syarat rumah sakit syariah. Mas dokter, saya kan juga dari yayasan pun kami di yayasan juga memberikan semacam sumbangsi dan juga kontribusi dengan amal usaha yang dimiliki yayasan, termasuk di RSU Islam Cawas berkaitan dengan pemahaman keagamaan tadi. Jadi beberapa dari kami juga dilibatkan di dalam mengisi khutbah gitu ya. Ada juga jadwal pengajian yang 1 bulan 2 kali itu kan terjadwal dari pengurus dari pengawas dan juga pembina untuk bisa memberikan kajian di Rumah Sakit Umum Islam Cawas, dokter yang tadi jenengan sampaikan tadi. Jadi insyaallah dari yayasan pun juga punya kontribusi, punya sumbangsi kepada para pegawai, pada karyawan, tenaga medis dan juga dokter yang ada di amal usaha di Klaten, terutama khususnya di RSU Islam Cawas ini. Para pemirsa dan juga para mitra sama yang bahagia, Pak Dr. Saifuddin mungkin mau closing statement dulu, termasuk juga ini dok, satu sedikit ya, rumah sakit Islam dengan rumah sakit syariah. Sebenarnya ini closing ya dok ya? Iya. Closing dok. Sebentar ya. Jadi memang saat rumah sakit kami menjadi syariah itu, saya mencoba menyelami kepada karyawan kami. Saya nanya, bedanya apa toh rumah sakit Islam sama rumah sakit syariah? Oh syariah ki ya Islam itu ya syariah gitu. Saya kira pemirsa yang dirahmati Allah, ini juga pertanyaan yang tentunya gampang pertanyaannya, cuman jawaban itu yang menjadi sulit, Pak. Karena memang masyarakat kebanyakan memang tidak tahu persis rumah sakit Islam itu memang juga menjalankan syariah daripada aturan agama. Cuman kalau rumah sakit syariah itu bedanya, kalau rumah sakit Islam ya seperti yang dilakukan saat itu ya, melakukan pelayanan secara Islami gitu. Tapi kalau syariah itu hukumnya, Pak. Jadi hukum syariahnya itu lebih fleksibel, dia lebih ketat. Jadi kalau harus begini seperti tadi. Nek indikator mutumu wajib tidak kamu kerjakan, ya nggak lulus gitu. Masa pasien mau meninggal tidak dikasih talqin. Kemudian waktu salat tidak diingatkan, itu ya susah. Kadang di rumah sakit hanya mengingatkan disetel ke adzan gitu, nggak bisa itu, Pak. Di tempat kami tetap ada bukti tertulis dan bukti otentik untuk itu. Dan kedua, memang syariah ini rumah sakit yang syariah ini biasanya bedanya dengan yang Islam itu. Syariah itu ada DPS, Pak, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Syariah. Kalau di Islam biasa kan tidak ada. Jadi itu yang mungkin pokok sehingga kita melakukan syariah itu harus tersertifikasi. Padahal mencari sertifikasi itu, Pak, kami untuk gizi halal saja itu hampir 8 bulan. Karena gizi halal itu syarat daripada mengikuti syariah. Jadi ini yang kita alami, kemudian kita prasurvei dari Mukisi, kemudian setelah lulus Mukisi baru maju ke DSN MUI. Jadi nanti dari sertifikat MUI itu yang kita rasakan. Jadi bedanya juga terakhir itu tidak ada sertifikatnya, Pak. Sertifikatnya kalau sertifikat yang Islami biasa, rumah sakit biasa itu yang sertifikat Kemenkes, Starkes itu yang dapat sertifikat ada yang KAR, ada LARSI, ada macam-macam itu. Terima kasih, Pak Dokter. Lebih gamblang, lebih jelas berkaitan dengan rumah sakit Islam dan rumah sakit syariah gitu ya. Tapi selamat ini Cawas ini sudah rumah sakit syariah ini ya, Pak Dr. Saiful. Para pemirsa dan juga para mitra sama berbahagia, kami berharap dengan adanya potensi nanti bisa benar-benar meningkatkan berkaitan dengan wawasan dan juga berkaitan dengan pengamalan agama
di lingkungan atau di kalangan dokter, tenaga medis dan juga di karyawan di lingkungan amal usaha di Yayasan Jamaah Haji Klaten. Ngoten Pak Dokter, terima kasih sekali lagi. Semoga jenengan selalu sehat. Alhamdulillah. Semoga ada Amin, manfaatnya amin. buat kita semuanya. Amin. Kami akhiri, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.